Ramadan sebagai momentum perubahan. Kenapa judul ini kita angkat? Karena banyak yang terjadi di masyarakat kita. Ramadan berulang kali dilakukan, bahkan ada yang berpuluh-puluh tahun. Bagi bapak ibu yang sudah sampai di usia 30, berarti sudah, kalau dikurangi 6 tahun saja, maka sudah 25 tahun melaksanakan puasa. Karena hari ini anak kelas 1 SD pun sudah mulai belajar puasa. Dan pada umumnya anak-anak yang dilatih dari SD usia 6-7 tahun sudah mampu berpuasa. Nah, ada yang sampai 40 tahun, ada yang sampai 50 tahun, bahkan 60 dan 70. Namun apa yang miris kita melihatnya Bapak Ibu, Ramadan berlalu hanya tinggal berlalu. Nyaris tidak ada perubahan yang signifikan baik dalam kondisi masyarakat kita, apalagi kondisi tingkat ketakwaan yang seharusnya nilai-nilai Ramadan dibawa di luar Ramadan. Maka banyak masyarakat kita yang hanya tadarusnya di Ramadan, selesai Ramadan tadarus pun hilang. Ada juga yang sholat tarawihnya di Ramadan, selesai tarawih hilang juga tarawihnya. Nah, ini tentunya tidak sesuai dengan tujuan dari Ramadan itu sendiri. Seperti yang Allah firmankan dalam Al-Quran surah yang kedua ayat 183, yang saya yakin kita semua hafal ini ayat. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tujuan dari Allah wajibkan Ramadan tidak ada selain daripada untuk mewujudkan pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka otomatis orang yang bertakwa adalah selalu istiqamah dalam ketaatan kepada Allah. Maka nilai-nilai Ramadan yang ada, yang sudah dilakukan selama Ramadan, hendaknya mampu diaplikasikan di luar Ramadan 11 bulan yang lain. Maka diwanti-wanti oleh Nabi, dalam sabdanya disebutkan, kam min shaim laisa lahu min siyam illal ju' wal atas. Banyak orang yang puasa kata Nabi tapi hanya menahan lapar dan haus. Boleh jadi karena tidak ada nilai yang membekas dalam Ramadan. Maka Ramadan disebut dengan syahrut tarbiyah, bulan pendidikan, dengan harapan lewat tarbiyah Ramadan ini mampu melakukan hal-hal yang terbaru, perubahan yang lebih baik. Yang tadinya semangat ibadah kita masih lemah di bulan-bulan yang lalu, lewat tarbiyah Ramadan dilatih sebulan penuh sehingga terbiasa. Memang kenapa dengan bulan Ramadan, kalau kita melihat sirah, untuk melakukan kebiasaan yang baru itu setidaknya 40 hari. Kalau sistem motorik tubuh kita secara refleks bisa melakukan kebiasaan baru itu harus 40 hari. Sementara Ramadan hanya 30 hari. Maka ada Rajab Sya'ban 2 bulan sebelumnya. Para guru-guru kita mengisyaratkan Rajab itu adalah bulan menanam. Sya'ban bulan menyemai atau merawat. Ramadan panen. Maka seharusnya kita sudah membiasakan dari bulan sebelumnya. Sehingga masuk di Ramadan bukan lagi persiapan namanya, tapi sudah berjalan kebiasaan-kebiasaan yang baik ini. Maka dari itu harapannya sistem kebiasaan-kebiasaan yang baik inilah yang disebut dengan perubahan lewat momentum Ramadan. Maka ada yang dinamakan sebagai hamba Ramadan. Siapa mereka? Tentunya mereka yang hanya ibadahnya di Ramadan. Tadarusnya hanya sampai Ramadan, salatnya hanya sampai Ramadan, selesai Ramadan wassalam. Nauzubillah min zalik. Oleh karenanya hadirin jamaah, salat Isya dan tarawih yang dirahmati oleh Allah, kalau kita
memiliki sesuatu kekurangan ibadah di bulan-bulan lain selain Ramadan, maka hendaknya kita perbaiki di Ramadan ini. Kalau kita umpamakan seperti genteng yang bocor, Bapak Ibu, kalau kita sudah tahu bahwa rumah kita itu gentengnya bocor, kalau kita biarkan tentu berlarut-larut masalah. Maka kita harus benarkan supaya kita nyaman dalam menjalani kehidupan. Begitu halnya dalam ibadah. Kalau ada ibadah-ibadah kita yang kurang, selama bulan-bulan sebelumnya kita perbaiki di Ramadan, sehingga nanti selesai Ramadan kita mampu mengistiqomahkan ibadah yang baik tersebut. Kemudian begitu juga dengan kendaraan, misalnya Bapak Ibu punya kendaraan. Kendaraan kalau sudah overhead bermasalah tentunya tidak mungkin dibiarkan. Nah, itu juga halnya dengan Ramadan. Ada kekurangan-kekurangan yang kita lakukan selama ini, maka kita perbaiki di bulan Ramadan. Kemudian jamaah tarawih yang Allah muliakan, mengapa Ramadan ini menjadi momentum yang terbaik untuk melakukan perubahan? Tentunya yang pertama pertimbangannya karena lingkungan yang mendukung. Walaupun memang akhir-akhir ini banyak kita lihat masyarakat kita, muslim kita sudah semakin jauh rasa malunya. Yang disebutkan oleh Nabi, al-haya minal iman, malu adalah sebagian dari iman. Nyaris sekarang ini saudara-saudara kita, kalau non muslim ya wallahu a'lam, kalau yang saudara kita muslim tapi terang-terangan minum kopi, terang-terangan di depan kita. Bahkan saya kemarin di suatu masjid di Cibubur, baru mau buka dia sudah buka duluan. Di depan masjid, na'udzubillah. Nyaris hilang rasa malu. Saya teringat pesan Nabi bahwa kiamat tidak akan terjadi hingga rasa malu diangkat oleh Allah di muka bumi. Dan mirisnya kita yang melakukan itu adalah saudara muslim kita, Bapak Ibu, bukan orang lain. Masya Allah. Na'udzubillah min zalik. Maka hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, lingkungan yang kondusif mendukung kita untuk melakukan perubahan. Terlebih-lebih di Ramadan ini tentunya banyak kajian-kajian Islam seperti yang kita lakukan di MRKR ini. Dan saya yakin kajian-kajian ini menambah pengetahuan dan menambah keimanan dan memperkokoh ketakwaan kita kepada Allah, sehingga kita mampu menjadi pribadi yang soleh dan solehah. Kemudian yang kedua, motivasi pahala yang berlipat ganda. Kenapa Ramadan sebagai momentum perubahan? Karena memang Allah sayang kepada kita umat Muhammad. Bahkan umat Muhammad ini dispesialkan oleh Allah dengan namanya bulan Syahrul Ramadan, yang tidak Allah berikan kepada umat-umat sebelumnya dari Adam sampai Isa alaihi salatu wassalam. Dan istimewanya umat Nabi Muhammad ini tidak akan masuk surga umat-umat terdahulu hingga umat Nabi Muhammad masuk surga terlebih dahulu. Masya Allah. Maka motivasi yang berlipat di Ramadan sesuai dengan hadis qudsi bahwa Allah langsung yang akan memberikan pahala bagi orang yang berpuasa di Ramadan. Siapa mereka yang berpuasa? Tentunya sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul, yang mereka berpuasa karena iman, mengharap ridha Allah, sesuai dengan yang disebut oleh Imam Al-Ghazali, yaitu minimal puasanya orang khusus. Puasa orang khusus itu seperti apa, Bapak Ibu? Disebutkan adalah puasa yang mampu menjaga seluruh anggota badannya dari hal-hal yang mengurangi apalagi membatalkan ibadah puasa. Kalau puasa khusus bil khusus mungkin kita tidak mampu, karena itu dilakukan oleh Nabi dan Rasul utusan Allah. Maka hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, mari kita gunakan, manfaatkan momentum Ramadan ini, karena Allah lipat gandakan pahala di bulan mulia ini. Terlebih-lebih ada satu malam yang disebut dan diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran di surah Al-Qadar. Inilah malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Siapa di antara kita yang beribadah di malam itu setara dengan orang yang beribadah 1000 bulan. Umat Nabi Muhammad karena memang usianya relatif singkat dibanding umat dahulu. Umat Nabi Nuh yang sampai ribuan tahun.
Sebagai sayangnya Allah kepada kita, Allah siapkan 1 bulan yang apabila kita beribadah di bulan itu bisa melebihi ibadahnya orang-orang yang berusia ratusan bahkan ribuan tahun. Maka mari kita manfaatkan Ramadan tahun ini dengan sebaik-baiknya. Mari Bapak Ibu kita jadikan Ramadan ini laksana Ramadan yang terakhir bagi kita. Karena kita tidak tahu Bapak Ibu kapan kita akan dipanggil oleh Allah. Kalau kita lihat kanan dan kiri kita, sudah banyak yang dipanggil oleh Allah tahun lalu bersama dengan kita melakukan sholat tarawih. Tapi tahun ini banyak yang sudah meninggalkan kita lebih dulu. Maka manfaatkan sebaik mungkin di bulan Ramadan ini. Kemudian alasan yang ketiga, kenapa Ramadan disebut sebagai momentum perubahan? Karena Ramadan adalah momentum untuk membersihkan hati. Penyakit-penyakit hati banyak sekali yang bisa mencoreng bahkan menghilangkan pahala seorang hamba. Ria, sum'ah, ujub dan segala macam bentuk penyakit-penyakit hati yang lainnya kita bersihkan di Ramadan ini. Senang ketika dipuji oleh orang, atau dengan istilah dipuji tak terbang, kalau dicaci tidak tumbang. Ini prinsip yang bagus. Tapi kalau dipuji dia berbangga diri, datang ujub. Ketika dicaci dia ngambek, merajuk bahasa Medannya Bapak Ibu ya. Nah, kalau orang Medan merajuk katanya. Ngambek dia, tidak datang lagi ke masjid. Nah, ini namanya juga penyakit. Kita beribadah bukan karena orang lain, kita beribadah karena Allah, mengharap ridha Allah. Tentunya kita luruskan niat, bulatkan tekad dan laksanakan istiqomah di jalan Allah. Maka ada 3 hal yang mendasari kenapa Ramadan ini adalah sebagai momentum perubahan. Sebagai kesimpulan, karena waktu kita terbatas, yang pertama yaitu lingkungan yang mendukung. Mari kita ikut bersama-sama berjamaah di lingkungan yang mensyiarkan Islam, lingkungan yang sama-sama berwatawasaw bil haq watawasaw bis sabr. Pastinya yang namanya dunia pasti ada lingkungan yang baik, ada lingkungan yang mengajak di jalan Allah, ada lingkungan yang mengajak di jalan togut. Jalan kebenaran yang Allah ridhoi dan jalan togut yang Allah murkai. Kemudian motivasi pahala, tentunya pahala yang Allah janjikan disebutkan dalam hadis Nabi, lau ya'lamul ibad ma fi Ramadan la tamannat ummati an takuna sa'ata kullaha Ramadan. Inilah mulianya Ramadan. Kalau kita tahu kemuliaannya, kita ingin Ramadan di bulan-bulan selain Ramadan. Maka jangan sampai kita sia-siakan. Yang ketiga, momentum membersihkan hati. Maka disebut orang-orang yang bersih hatinya, orang-orang yang berhasil melewati ujian Ramadan, sehingga nanti di malam takbiran dikumandangkan takbir, maka disebut dengan hari raya Idul Fitri, kembali kepada suci. Siapakah mereka yang Idul Fitri? Tentu mereka yang berhasil, yang lolos dalam ujian Ramadan, yang membentuk dirinya menjadi pribadi yang lebih bertakwa kepada Allah. Itu saja barangkali tausiah singkat pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan kita mampu menjadikan Ramadan ini momentum perubahan yang lebih baik ke depannya, sehingga kelak kita layak untuk mendapatkan husnul khotimah. Karena syarat untuk mendapatkan husnul khotimah adalah istiqamah di jalan yang Allah ridhoi. Ibadah kita, apapun aktivitas kita, pastikan bahwa itu di jalan yang Allah ridhoi. Sekian akhirul kalam, mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.